Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi manajemen SDM 2 dari sesi 1 dan juga sesi 2, yang terdiri dari materi pengupahan insentif dan juga materi lingkungan kerja. Materi yang pertama yaitu materi pengupahan insentif. Hal pertama yang dibahas yaitu evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan merupakan proses dalam manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai atau memberikan bobot pada suatu jabatan. Hasil dari proses tersebut bisa berupa nilai dan juga kelas jabatan yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan gaji atau upah dasar suatu jabatan. Selanjutnya, yaitu upah insentif. Upah insentif merupakan tambahan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja yang melebihi standar yang telah ditentukan. Jadi, insentif ini tidak hanya berfungsi sebagai tambahan penghasilan, namun juga sebagai sarana untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat meningkatkan prestasinya. Menurut Handoko, insentif merupakan suatu bentuk rangsangan yang diberikan kepada karyawan agar mereka itu dapat bekerja sesuai dengan standar dan bahkan mencapai hasil yang lebih tinggi. Sederhananya, pemberian insentif ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam kompensasi. Karyawan yang memiliki tingkat prestasi berbeda dapat memperoleh penghargaan yang berbeda pula. Hal ini diharapkan dapat mendorong karyawan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kinerjanya. Secara umum, tujuan dari adanya upah insentif itu ada dua. Yang pertama, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, dan yang kedua, itu memberikan karyawan untuk mempertahankan prestasinya agar tetap berada dalam perusahaan. Secara umum, jenis-jenis insentif sendiri itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu non-material insentif, kemudian social insentif, dan juga material insentif. Non-material insentif ini merupakan daya perangsang yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dalam bentuk penghargaan atau pengukuhan bukan berupa uang. Misalnya seperti piagam, piala, maupun medali. Yang selanjutnya yaitu social insentif, merupakan daya perangsang berdasarkan prestasi kerja berupa fasilitas dan juga kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Contohnya, promosi, kemudian mengikuti pendidikan, kemudian adanya kesempatan untuk naik haji. Yang ketiga, yaitu material insentif, merupakan daya perangsang berdasarkan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk uang ataupun barang. Karena memiliki nilai ekonomis, material insentif ini dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan juga keluarganya. Kesimpulan dari materi pengupahan insentif yaitu evaluasi jabatan digunakan untuk menentukan nilai dan juga kelas jabatan, serta menjadi dasar untuk memberikan gaji. Sementara itu, upah insentif ini diberikan sebagai tambahan balas jasa kepada karyawan yang telah mencapai atau melampaui standar prestasi. Pemberian insentif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan juga mempertahankan karyawan yang berprestasi dengan bentuk non-material, sosial, maupun material. Selanjutnya, yaitu materi mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi semangat dan juga kegairahan kerja karyawan. Selain lingkungan kerja, terdapat faktor lain seperti kompensasi, penempatan kerja, pelatihan, rasa aman terhadap masa depan, mutasi, dan juga promosi. Kenapa lingkungan kerja itu sangat penting? Karena dapat menambahkan semangat dan juga kegairahan kerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah dan juga kompensasi yang diberikan, penempatan yang juga tepat, kemudian adanya pelatihan, kemudian adanya rasa aman di masa depan, kemudian adanya
pola mutasi yang jelas, dan juga pola promosi yang jelas, dan juga keadaan dari lingkungan kerja tersebut. Lingkungan kerja itu dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan juga lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik berkaitan dengan kondisi dan juga fasilitas yang ada di tempat kerja. Antara lain, ada pewarnaan, musik, keberhasilan, keamanan, pertukaran udara atau ventilasi, kemudian kebisingan lingkungan sekitar, dan juga penerangan lingkungan. Faktor tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan karyawan ketika melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya, yaitu lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik ini berkaitan dengan hubungan dan juga kondisi sosial lingkungan kerja. Antara lain, keramahan sikap karyawan, kemudian saling menghargai antar karyawan, kemudian antar karyawan itu saling menghargai perbedaan pendapat, kemudian adanya hubungan yang baik antar karyawan. Nah, lingkungan non-fisik yang baik ini menjadi syarat untuk terus membina kualitas pemikiran karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan juga mempertahankan kinerja secara terus-menerus. Kesimpulan dari materi lingkungan kerja yaitu lingkungan kerja merupakan segala sesuatu di sekitar pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan kerja yang baik itu harus memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga ketentraman untuk karyawan. Nah, lingkungan kerja itu mencakup aspek fisik dan juga non-fisik. Yang keduanya berperan dalam menciptakan kenyamanan, semangat kerja, dan juga mendukung kinerja karyawan itu sendiri. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.